fenomena kabur aja dulu ini nih, ini kan menimbulkan berbagai macam perdebatan, gitu ya. Memang ini muncul karena ada gejolak domestik, gitu ya. Tapi foreign policy begins at home lah. Jadi segala sesuatu yang terjadi domestik itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak di dunia internasional, gitu ya. Nah, kalau menurut saya, hal ini bisa kita lihat secara positif. Karena apa? Karena begini, kita selalu takut, kita selalu khawatir dengan adanya orang-orang atau pekerja-pekerja asing yang masuk ke kita. Lah sekarang kita mau melakukan hal yang serupa loh. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, hashtag kabur aja dulu, sebuah tren yang lagi rame banget nih diomongin di social media. Tapi kira-kira ini trennya apa sih, dan kira-kira ada dampak apa nih dari tren ini? Makanya, untuk ngebahas itu lebih lanjut, kita udah kedatangan Kajur Hubungan Internasional dari Binus University. Say hello to Mas Rangga Aditya Elias. Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar semuanya, Smart Viewers? Saya juga baik untungnya. Nah Mas, kita langsung masuk aja nih. Sebelumnya saya pengen nanya, sebenarnya tren kabur aja dulu itu apa sih? Oke, ini menarik ya, karena di media sosial tiba-tiba muncul kabur aja dulu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat hashtag itu gitu, kita telusuri, sebetulnya kabur aja dulu itu udah ada dari zaman saat orang-orang nyari beasiswa. Jadi awalnya di situ gitu ya. Hingga kemudian akhir-akhir ini kan banyak nih hal-hal yang mungkin bagi para teman-teman Gen Z ini membuat mereka memperhatikan kondisi di negara. Terus berbagai macam kebijakan yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba muncul yang gak populer juga buat mendukung rakyat. Plus semakin sulitnya cari kerja, apalagi kemarin akhir tahun ada beberapa PHK yang terjadi, yang gelombangnya cukup besar ya. Kalau nggak salah datanya sekitar 85 ribu lah gelombang PHK. Jadi kekhawatiran ini kan muncul di mereka, hingga hashtag ini jadi kebangun lagi, narasinya kebangun lagi, dan pada titik ini mereka kemudian berpikir melebarkan yang tadi tuh, yang tadinya cuma pencari beasiswa, jadi ke mana-mana sampai dengan ingin bekerja di luar negeri atau berkarya di luar negeri. Oke, berarti apakah faktor utamanya itu gara-gara ekonomi, Mas? Pasti, kalau ekonomi itu pasti. Jadi gini, sebetulnya orang berpindah, migrasi gitu ya. Migrasi itu kalau dalam kajian migrasi internasional gitu, dia bisa permanen, bisa yang tidak permanen. Yang permanen tuh orang yang pindah, memang pindah warga negara gitu ya. Selesai udah, dia permanen di situ. Tapi ada yang tidak permanen. Yang tidak permanen kayak pelajar, pekerja kita, atau sekarang mungkin bahasanya pekerja migran Indonesia, PMI, atau orang-orang yang memang berkarya di luar negeri. Mereka tapi masih memegang warga negara Indonesia. Nah ini mereka yang tidak permanen gitu. Jadi dalam konteks itu, ketika bermigrasi ini menurut saya sih hal yang biasa-biasa aja, sudah ada dari dulu. Tapi memang ya tadi ya, sesuatu yang viral sekarang karena budaya viral sesuatu cepat gulungannya, orang-orang melihat kok kayaknya nih relate sama gue banget ya gitu ya. Kan anak muda demen banget nih kalau sesuatu yang relate gitu. Kok kayaknya makin susah ya hidup. Aduh kok kayaknya gaji makin sulit ya. Apalagi bekerja nih kok makin banyak syaratnya ya. Akhirnya karena faktor-faktor pengen aman secara ekonomi, muncullah ini, dan semakin besar gelombangnya karena berbagai macam keadaan sosial di Indonesia kemarin. Oke. Nah kalau Mas Rangga sendiri ngelihat tren kabur aja dulu dalam perspektif global dan juga regional nih gimana? Kalau secara global ya, globalisasi gitu ya. Globalisasi itu kan adalah sebuah, kalau di HI kita melihatnya, globalisasi itu adalah sebuah kemajuan yang sangat revolusioner di bidang informasi, teknologi, dan transportasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi kabur. Maksudnya batas-batas negara menjadi kabur bukan ini ya, bukan kabur ininya, tapi kita dulu punya batas-batas negara yang sangat jelas gitu. Orang-orang berpindah sangat sulit. Saya masih ingat, mungkin nggak kebayang nih sama smart viewer kita yang sekarang nih, yang sudah di umur 20-an. Saya masih ingat saya kecil gitu ya. Itu buat orang pergi ke luar negeri jarang sekali. Gitu ya, karena mahal tiket gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita bisa lihat banyak sekali orang, mahasiswa-mahasiswa kita di kampus itu banyak banget yang udah pergi ke luar negeri, udah pernah minimal sekali lah ke negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Jadi pada konteks ini memang globalisasi telah membuat sesuatu yang tadinya cukup sulit, costly, itu jadi lebih murah.
lebih memungkinkan. Apalagi informasi sangat deras sekali gitu kan. Kita anak-anak muda kita ngelihat, wah keren ya di sana kalau kerja tunjangannya kayak gini. Oh keren ya di sana kalau hidup livingnya kayak begini. Sehingga menyebabkan dorongan ini muncul, dan hal itulah yang kemudian membuat globalisasi memungkinkan perpindahan talent secara dinamis. Kenapa? Karena orang akan semakin mencari orang-orang yang talentnya efisien pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Misal India. Kita pasti kalau dengar India asosiasi pasti IT. Karena tadi perpindahan talent dan dicari yang semakin efisien. Secara global memang hal ini wajar sekali terjadi gitu ya. Perpindahan orang dari satu negara ke negara lain karena tadi ada kesempatan yang terbentuk. Kalau secara regional saya rasa juga di Asia Tenggara gitu setidak-tidaknya kawasan atau masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Asian Economic Community itu ada perjanjian yang kalau dulu kita cuma perdagangan bebas nih, barangnya sama jasanya yang bebas beredar, terus investasinya bebas beredar. Sekarang termasuk labornya bebas beredar atau tenaga kerjanya gitu. Jadi sebetulnya dalam perspektif global dan regional ini hal yang menurut saya wajar terjadi karena semakin orang dalam menghasilkan barang ekonomi atau berproduksi itu semakin ingin efisien. Tentu ingin kalau pengen efisien cari talent-talent yang memang sesuai dengan bidang pekerjaan itu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti kan kalau dengan apa tren kabur aja dulu ini kan melibatkan negara lain juga kan, Mas? Betul. Nah, gimana fenomena ini mempengaruhi hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain? Oke. Kalau saya rasa ini yang menarik. Gini. Kan fenomena kabur aja dulu ini nih, ini kan menimbulkan berbagai macam perdebatan gitu ya. Ada banyak yang bilang kemudian ya nanti kita yang terampil pada hilang dong gitu ya. Lalu ada yang bilang bahwa ya ini karena negara tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak buat mereka. Pekerjaan banyak gitu. Nyuci sesuatu juga jadi pekerjaan, tapi kan tidak dibayar dengan layak atau upaya yang layak ya. Jadi hal-hal ini yang muncul. Jadi menurut saya yang harus dicermati dahulu adalah bahwa memang ini muncul karena ada gejolak domestik gitu ya. Tapi foreign policy begins at home lah. Jadi segala sesuatu yang terjadi domestik itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak di dunia internasional gitu ya. Nah, karena sekarang ada fenomena ini, kabur aja dulu deh, kita keluar deh. Terus orang-orang pada bilang, aduh kalau pada keluar nanti gimana kita? Kalau menurut saya hal ini bisa kita lihat secara positif. Karena apa? Karena begini, kita selalu takut, kita selalu khawatir dengan adanya orang-orang atau pekerja-pekerja asing yang masuk ke kita. Lah sekarang kita mau melakukan hal yang serupa loh. Kan berarti kan ada memang kita kemudian mulai memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau perjanjian-perjanjian yang muncul misalnya tadi pada tataran regional. Nah, gimana ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lainnya? Pada titik itulah sebetulnya negara harusnya hadir mendukung talenta-talenta terbaiknya yang bisa di luar negeri, karena nggak semua orang akan kerja di luar negeri gitu. Akan ada seleksi alam juga di sana gitu ya. Dan menurut saya orang-orang yang mampu bekerja di luar negeri nih ya, smart viewer kita nih yang memang punya kapabilitas untuk kerja, ya kerja dorong. Tapi ada tapinya. Negara kemudian harus bisa mendukung, mendorong dan membantu mereka dan melindungi mereka. Misalnya kita bisa melihat misalnya trennya banyak kemana. Kita bangun perjanjian kerjasama dengan mereka. Dan hal ini bukan hal baru. India melakukannya untuk melindungi diasporanya. Jadi nih diaspora nih adalah, kalau bahasa gampangnya diaspora nih perantau gitu ya. Jadi mereka melindungi tuh tenaga-tenaga kerja mereka yang keluar dengan membangun perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara tujuan, misalnya Jepang gitu. Dan pada titik ini saya rasa ini juga kesempatan bagi kita. Kalau kita mampu membangun perjanjian itu, bukan tidak mungkin orang-orang yang kemudian pergi ke negara yang tentunya lebih baik secara perekonomian ya. Kan nggak mungkin kita pergi ke Afrika gitu ya, yang secara perekonomian mungkin tidak lebih baik daripada kita gitu. Tapi pergi ke tempat-tempat yang lebih baik, kompetisinya lebih ketat, tentu mereka akan lebih baik perkembangannya gitu ya. Dan pada titik itu bukan tidak mungkin kerjasama, kolaborasi, transfer knowledge itu terjadi gitu. Syaratnya tadi negara harus secara pemerintah nih harus secara jeli melihat kemudian trennya kemana, lalu disusun kebijakannya apa yang kemudian bisa membantu mereka untuk bisa melakukan itu. Maka nanti dalam wilayah hubungan internasional kita dan negara-negara yang lain, kita akan semakin terlihat sebagai negara yang siap untuk meningkatkan kemampuan para talenta-talentanya yang terampil. Karena
pekerja kita sebetulnya banyak. Data terakhir kalau saya nggak salah sekitar 4,5 jutaan lah pekerja Indonesia di luar. Tapi mayoritas kan memang masih pekerja migran ya, pekerja yang belum masuk di sektor-sektor yang sifatnya lebih advance dan seterusnya. Dan ini menurut saya kesempatan. Pemerintah harus jeli melihat itu. Oke, berarti ini bisa menjadi potensi juga ya Mas ya, untuk menjadi lebih baik ya Mas ya? Ya kalau saya lihat tadi, wah ini potensi menjadi lebih baik. Jadi kabur aja dulu itu punya dua hal yang menurut saya penting sekali untuk di highlight di sini nih. Smart viewer nih juga harus melihat dengan ini ya, dengan seksama ya, bahwa pertama kabur aja dulu ini kan terjadi tadi karena ada fenomena kemudian yang terjadi di domestik yang menyebabkan kok kayaknya kok gitu ya pemerintah ya, kok kayak makin susah ya gue hidup ya, kok kayaknya ada kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil ya, sehingga itu muncul gitu ya. Ini kan tandanya bahwa para pemuda-pemuda kita nih, generasi muda kita itu semakin kritis terhadap isu-isu sosial dan isu-isu yang terkait sama bangsanya. Gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kabur aja dulu, iya mungkin terlihat seperti banyaklah saya baca gitu, kebetulan lewat di FYP gitu kan ya. Mereka bilang bahwa wah nih kabur aja dulu adalah situasi di mana anak-anak muda tidak terlalu kuat mentalnya, drama dan seterusnya. Tapi saya melihat ini adalah bukti bahwa semakin mereka peduli dengan isu sosial, dan di negara demokrasi seperti kita harus ada kontrol masyarakat terhadap isu-isu sosial, dan menurut saya kaum muda kita ini nih memainkan peranan dengan cukup baik pada titik itu, gitu ya. Yang kedua, kita harus melihatnya secara keluar. Menurut saya tadi ketika ada keinginan, dorongan untuk lebih banyak bermain di areal-areal yang sifatnya lebih pada pekerja terampil, yang sifatnya white collar job gitu ya, itu berarti kita sudah mulai masuk ke tahap di mana kita mulai untuk menguasai segala jenis pekerjaan yang levelnya lebih advance, sehingga tadi akan membantu banget negara ini, terutama ketika kita mampu memanfaatkannya untuk ya tidak hanya ekonomi, mungkin ekonomi ada karena ada remitansi gitu ya, tapi bagaimana bisa ada transfer pengetahuan, bagaimana bisa meningkatkan kerjasama. Kan enak kalau kita mau kerjasama sama perusahaan mana gitu. Let's say banyak anak kita di salah satu perusahaan multinasional, terus kita punya kebutuhan untuk kerjasama, kan kita akan lebih mudah bekerja sama ketika orang itu adalah orang yang dari rumpun kita gitu ya, dari bangsa kita. Jadi menurut saya dua hal ini yang perlu kita garis bawahi dari fenomena ini, dan menurut saya kita bisa melihatnya dari sisi yang lebih positif terhadap hal itu. Dan satu hal sih yang saya ingin garis bawahi, kayak kemarin ketemu dengan teman-teman di BINUS kan kita ada Global Employability and Entrepreneurship gitu ya. Ada data mereka yang menarik, yang disurvei dari anak-anak yang baru lulus ketika mereka ingin berkarya. Dari banyak hal yang disurvei, ditanya apa alasan mereka memilih pekerjaan. Salah satu alasannya adalah ini mereka kan anak-anak baru lulus sekitar 19-20, umur segitulah kurang lebih ya. 20-21 harus saya. Mereka ketika disurvei, mereka menjawabnya dengan bilang begini. Surveinya dia dibandingin tahun lalu sama tahun sekarang gitu ya. Dan ya adalah prestis, mempertimbangkan masuk karena prestis, mempertimbangkan masuk karena work-life balance. Tapi yang tidak pernah keluar atau selalu ada di 3 teratas itu adalah CSR dari perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap sosial. Dan menurut saya ini membuktikan anak-anak muda kita nih semakin kritis terhadap isu-isu yang kemudian tujuannya membangun bangsa. Jadi kabur aja dulu, saya melihatnya sih kayak gitu tuh. Mereka memang kritis dengan kondisi bangsa yang memang harus dikritisi, karena wajib generasi muda mengkritisi hal ini gitu. Dan pada tataran itu kita harus mengapresiasi, dan yang paling penting adalah membangun mereka untuk di tengah-tengah kritisnya tetap mencintai bangsanya. Oke. Nah, tapi apabila nih Mas, misalkan fenomena kabur aja dulu nih semakin banyak juga yang mengikuti kan, dan tapi nggak ada rasa cinta kepada bangsanya nih, akankah ini menjadi konsekuensi jangka panjang bagi Indonesia? Nah, ini yang menarik gitu ya. Gini, kita ambil contoh kalau kita komparasi gitu ya. Salah satu negara yang paling banyak diasporanya di luar ya kalau nggak Cina, India gitu ya. Kita kemana aja, kayaknya kita kemana aja pasti ngeliat tuh Chinatown. Ya. Cuman di 2 negara Chinatown nggak ada, di Cina sama Taiwan. Karena semuanya udah Tionghoa ya. Tapi di mana-mana mereka ada. India juga ada. Kita ke Singapura pasti ada tuh Little India ya kan. Di mana-mana juga ada. Jadi mereka memang luar biasa diasporanya. Selain itu diaspora yang cukup kuat juga diaspora dari Yahudi gitu ya. Tapi khusus pada 2 nih, Cina dan India gitu. Di Cina pendekatannya itu
lebih protektif. Maksudnya protektif gini, dia tetap ngasih orang-orang keluar, gitu ya. Tapi keluar kalau satu bekerja di perusahaan-perusahaan Cina yang melebarkan sayap keluar. Oke. Misalnya perusahaan mobil listrik sekarang banyak kan di sini ya, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan aplikasi. Itu ByteDance ada di sini gitu ya. Itu mereka banyak mempekerjakan orang-orang dari warga negaranya. Jadi mereka boleh mendukung ekspansi bisnisnya orang-orang Cina. Tapi satu hal lagi, mereka membatasi. Jadi boleh keluar, di luar itu boleh nggak boleh. Tapi untuk sektor-sektor ekonomi yang strategis buat mereka, misalnya kalau sekarang yang lagi strategis buat mereka AI misalnya, itu beneran mereka batasi sekali, nggak boleh keluar karena takut tadi talentnya kemudian bisa hilang gitu ya. Tapi di luar itu mereka nggak ada masalah. Pendekatan yang berbeda dilakukan sama India. India dorong justru, ayo keluar. Tapi mereka saat mereka mendorong itu tadi, mereka bangun kerjasama dengan negara-negara yang ada, yang jadi tujuannya supaya apa? Supaya bisa menjembatani itu. Kita ngeliat lah CEO Google misalnya, CEO bukannya pincah itu ya, dia itu dari India, gitu kan. Jadi mereka membangun dengan cukup baik komunikasi dan engagementnya dengan diaspora yang ada di luar. Jadi kata kunci ini nih, engagement ini nih diperlukan nih. Nah, yang kedua yang menarik adalah ketika mereka melepas ini, ya boleh keluar. Tapi ada kebijakan-kebijakan dalam negeri yang dilakukan terkait hal itu. Misalnya Cina punya kalau saya nggak salah ya, namanya Thousand Brain Plan. Jadi gimana mereka mengundang kembali orang-orang yang sudah cukup sukses di luar untuk kembali berkontribusi buat negaranya, dan posisinya maksudnya tempat-tempat sudah ada gitu. Jadi mereka punya tuh Thousand Brain Plan kalau saya nggak salah namanya. Jadi diundang lagi masuk balik ke Cina gitu ya, untuk bekerja. Jadi mereka siapin nih sektor-sektornya. Kalau India pendekatannya, mereka mendorong dibentuknya startup di dalam supaya ini bisa naik lagi. Selain memang mereka punya, kalau saya nggak salah, overseas citizenship of India. Jadi orang-orang yang di luar masih bisa untuk berinteraksi ke dalam, masih bisa untuk membeli properti dan segala macamnya. Jadi tetap kuncinya adalah yang satu walaupun agak terbatas, yang satu agak bebas, tapi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan negara kemudian untuk memastikan bahwa tadi kita tidak kehilangan talenta-talenta terbaik kita. Bahkan kejadian orang pergi keluar itu memberikan manfaat lebih kepada negaranya karena semakin terampil kompetisi. Mereka punya pengalaman lebih luar biasa di sana, kompetisinya luar biasa kan, kemajuan teknologi luar biasa. Jadi mereka bisa memberikan kontribusi juga sama negerinya. Jadi engagement negara dengan diaspora itu menjadi penting. Karena ya mau gimana, masa ini misalnya saya nih datang atau saya ke Smart Viewer kita nih, ada 1-2 yang saya kenal cuma halo say hi ya, siapa namanya Andi misalnya, udah lalu nggak lama nggak ketemu, terus tiba-tiba saat ada butuh saya hubungin dia. Kan akan susah tuh. Tapi kalau saya sering ngobrol gitu, terus tiba-tiba wah ada bisnis tertentu, ada pengen nulis paper misalnya, terus saya hubungin dia, kan juga akan lebih enak. Nah, engagement inilah yang harus negara pikirkan baik-baik, programnya akan seperti apa, kebijakan akan seperti apa, sehingga kita bisa lebih tanggap terhadap fenomena kabur aja dulu kayak begitu. Oke, berarti kalau sekarang nih udah ada belum sih Mas kebijakan-kebijakan yang dipakai negara untuk menggayat kembali orang-orang yang udah keluar negeri ini? Nah, ini yang menarik ya. Kalau kebijakan negara kita tentang proteksi, jadi tentang perlindungan warga negara Indonesia, atau biasanya di Kemlu disebut PWNI, itu ada, gitu ya. Jadi memang kita punya kebijakan-kebijakan, kita punya pendekatan-pendekatan, bahkan kita punya budget gitu ya untuk melakukan program-program perlindungan warga negara di luar negeri. Oke. Tapi memang kalau untuk kebijakan yang secara clear tentang bagaimana kita akan dengan diaspora, sepanjang pengingatan saya agak sulit kita temukan ya. Maksud saya gini, kita punya desk diaspora di Kementerian Luar Negeri itu. Mereka melakukan hubungan dengan diaspora kita yang ada di luar negeri gitu ya. Tapi memang secara program belum masif, secara kebijakan yang lebih sifatnya lebih tinggi untuk memberikan landasan terhadap kegiatannya itu, saya rasa belum cukup kuat di kita. Jadi masih berupa engagement, saya belum melihat lebih masif kebijakannya, belum kayak India atau Cina gitu ya. Dan so far lebih banyak karena inisiatif-inisiatif yang dibangun oleh kantor-kantor perwakilan kita yang ada di luar negeri.
karena mereka butuh tuh interaksi sama diaspora kita. Tapi gimana kita bawa ini balik, nah that's another things yang masih harus jadi PR pemerintah rasanya. Oke, tapi kira-kira nih Mas, kalau menurut Mas kita tuh lebih cocok cara pendekatan seperti Cina atau kayak India nih? Kalau sekarang ya saya bilang kayaknya kita lebih cocok kayak India ya. Oke. Kenapa saya bilang lebih cocok kayak India? Karena saat ini untuk hal-hal yang strategis gitu, industri-industri yang strategis kita masih dalam proses pembangunan gitu ya. Oke. Mungkin karena agak sulit kita untuk kemudian memilih mana sih kebijakan yang bisa kita tiru, karena wajar-wajarnya kita meniru success story gitu ya. Yeah. Mungkin setelah kita melakukannya ke India, kita mulai bisa berangkat ke Cina ketika kita mulai membangun sektor-sektor strategis kita. Misalnya saja kita dengar lah banyak di berita bahwa kita akan membangun sebuah industri baterai mobil listrik gitu ya di Indonesia. Kan ini strategis karena kita bahan bakunya ada di sini kan, dan cukup banyak, lebih mudah gitu. Nah, harusnya kan ini yang mulai digarap, diplanningkan untuk jadi sektor-sektor strategis kita. Dan kemudian ketika kita sudah cukup kuat pembangunan industri di sini, kita mulai bisa beralih ke Cina. Kita mulai lindungi tenaga terampil yang memang ada di sektor-sektor strategis tadi. Nah, pada tataran itulah kita mulai bisa bertransformasi ke model Cina. Tapi untuk tahap awal, saya rasa dorong saja. Tadi saya bilang kesempatannya terbuka, dan tadi ya akan ada seleksi alam kok. Nggak semua orang yang hari ini memutuskan mau kabur aja dulu jadi kabur dulu gitu kan. Dan yang menyenangkan kata-katanya kabur aja dulu kan, kalau ada dulu nih berarti bakal balik nih. Ke kantinnya dulu, ntar balik lagi gitu. Jadi kita percaya mereka akan balik pada tataran ketika tadi industri strategisnya memang sudah kita siapkan dengan baik. Oke, untuk menutup nih Mas, kan di sosial media ini hashtag kabur aja dulu ini ada pro dan kontra juga, mulai pro dan kontra juga. Gimana sih kita sebagai masyarakat harusnya menyikapi fenomena kabur aja dulu ini? Oke, tadi ya saya bilang ya biasalah dikotomi tentang pro dan kontra terhadap sebuah fenomena yang viral, itu hal biasa. Saya menganggap bahwa itu adalah sebuah dinamika yang harus kita lalui dalam sebuah diskursus tentang sebuah hal yang menjadi perhatian banyak orang gitu ya. Tapi saya mengajak nih smart viewer kita nih, kan smart viewer nih, pasti smart saya yakin gitu ya, untuk kemudian menanggapinya dan menyikapinya dengan lebih smart. Tadi saya bilang bahwa ya pasti akan ada sisi positif dan sisi negatif terhadap sebuah hal, apapun itu pasti akan ada. Minum air putih bagus, tapi minum segalon juga nggak bagus gitu ya. Jadi selalu ada positif dan negatif akan hal-hal tertentu. Tapi bagaimana kemudian saat ini gitu, karena kita nih bangsa Indonesia gitu ya, yang katanya bangsa besar, kemudian kita belajar mencintai bangsa kita dengan melihat segala sesuatu dari sisi positifnya dan menguatkannya gitu. Sisi negatif tetap harus ada sebagai sebuah kritik yang membuat kita lebih waspada. Oh iya ya, nanti akan ada fenomena brain drain gitu ya. Nanti akan ada fenomena brain drain, tapi bukan untuk kita takuti, tapi untuk waspada. Bedanya waspada dan takut kan, kalau takut kita ya udah takut gitu. Tapi kalau waspada, kita tahu itu bisa saja terjadi, kita menyiapkannya. Apa yang akan kita lakukan ketika itu terjadi. Nah, jadi saya mengajak smart viewer kita untuk kemudian lebih cerdas melihatnya, lebih positif melihatnya, karena lagi-lagi begini. Di Cina tahun 78, saat sebelum sekarang, itu banyak yang lebih miskin daripada kita. Banyak banget. Tapi ketika negaranya maju seperti sekarang, perekonomiannya nomor 2 bahkan sudah berapa kali menyalip Amerika Serikat, kita lihat banyak orang kaya baru di Cina. Artinya apa? Ketika negara kita maju, maka kita juga akan maju. Jadi berbuat baiklah, berbuat positiflah terhadap sesama. Insya Allah itu akan memberikan manfaat balik ke kita ketika negara kita maju. Oke, terima kasih banyak nih Mas Rangga udah mau datang ke Good Talk pada episode kali ini dan udah sharing-sharing nih terhadap fenomena kabur aja dulu. Nah, untuk para smart viewers di luar sana juga, itu obrolan kita bersama Mas Rangga Aditya Elias selaku kajur dari Hubungan Internasional BINUS University. Kalau kalian masih punya pendapat nih atau punya komentar juga, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe YouTube channelnya BINUS TV. See you in the next episode of Good Talk and bye-bye. Bye-bye.